Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa putus asa, dikejar-kejar utang, sampai-sampai kalian berharap ada keajaiban instan yang akan menolong kalian? Nah, kalau kalian pernah, simaklah ulasan cerpen berikut yang berjudul Mantra Pelunas Utang yang ditulis oleh Wawan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Rahmadani, kelas 12C, SMA Negeri 1 Tambelang, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru mapel Pak Jamaludin. Di video ini, saya akan menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia, membuat video, merangkum isi cerpen dan menganalisis unsur intrinsiknya dari cerpen yang berjudul Mantra Pelunas Utang, karya Wawan Kurniawan. Selamat menyaksikan. Cerpen ini bercerita tentang seorang pria bernama Adin. Hidupnya hancur lulu lantah karena lilitan utang yang besar. Parahnya, utang ini sebagian besar disebabkan oleh adiknya yang gagal berbisnis berkali-kali. Rumah Adin terancam disita bank dan ia memilih jalan satu-satunya, melarikan diri ke sebuah pulau. Tepat sebelum keberangkatannya, Adin didatangi oleh seorang lelaki misterius yang membawa seekor kucing hitam buta. Anehnya, lelaki ini tahu semua rahasia dan kegelisahan Adin. Lelaki misterius itu lantas menjanjikan mukjizat. Utang Adin akan segera lunas bulan depan. Seketika, kucing hitam itu berubah menjadi koper biru tua yang berisi uang. Adin diberi sebuah mantra pendek yang berbunyi Baruta Napi Latasi Katanupa Dalina, dan pesan bahwa semakin sering mantra itu dirapal dan semakin dekat dia di pulau tujuannya, keajaiban akan semakin besar dan uang di koper akan berlipat ganda. Namun, di akhir cerita, saat ia tiba di penginapan dan siap membuka koper ajaib itu, ia mulai mendengar suara-suara lelaki misterius dan meongan kucing yang ia yakini berasal dari dalam koper. Dalam momen ketegangan itu, Adin justru diserang mual dan halusinasi. Pikirannya pecah dan hasrat untuk membunuh adiknya sendiri terasa jauh lebih besar daripada harapan utang lunas. Nah, sekarang mari kita bedah cerpen ini dari sisi unsur intrinsiknya yang membuat cerita ini begitu kuat. Yang pertama, tema. Tema utama dari cerpen ini adalah harapan semu dan beban psikologis di tengah keterpurukan utang. Cerita ini menggali bagaimana keputusasaan membuat seseorang mencari jalan pintas magis yang ternyata justru memperburuk kondisi mentalnya. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh utama yaitu Adin, protagonis utama yang digambarkan sebagai sosok yang tertekan, mudah putus asa, dan memiliki riwayat kesehatan mental bernama skizofrenia yang diwarisi dari kakeknya. Keputusannya untuk lari dan obsesinya pada mantra menunjukkan kerapuhan mentalnya. Ada tokoh yang kedua yaitu lelaki misterius, tokoh pendukung yang berfungsi sebagai pembawa elemen magis dan pemicu harapan palsu Adin. Ia bisa diinterpretasikan sebagai agen keajaiban atau bahkan manifestasi halusinasi Adin sendiri. Yang ketiga, latar atau setting. Latar yang digunakan dalam cerpen ini cukup umum, mulai dari rumah Adin, bandara, hingga penginapan di pulau tujuan. Namun, yang paling menonjol adalah latar psikologis Adin yang penuh kecurigaan, paranoia, dan halusinasi yang sangat mempengaruhi jalannya cerita. Yang keempat, ada alur atau plot. Cerpen ini menggunakan alur campuran atau maju dan mundur. Penulis memulai dengan Adin yang sudah dalam perjalanan, lalu menyajikan flashback tentang pertemuan dengan lelaki misterius, sebelum melanjutkan ke puncak cerita saat Adin tiba di penginapan. Yang kelima, ada sudut pandang atau POV. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini sangat efektif karena narator tidak hanya menceritakan apa yang Adin lakukan, tapi juga apa yang ia pikirkan, rasakan, dan curigai. Yang keenam, ada amanat atau pesan moral dari cerpen ini. Pesan yang disampaikan adalah bahwa masalah finansial yang berat dapat menyebabkan gangguan mental yang serius, dan lari dari masalah serta mencari solusi yang instan yang tidak masuk akal seperti mantra tadi
justru dapat memperparah kondisi diri, bahkan sampai memunculkan hasrat kekerasan. Cerpen mantra pelunas hutang ini sukses membawa kita pada akhir yang menggantung dan mengerikan. Saat Adin tiba di penginapan dan koper ajaib itu seharusnya dibuka, ia justru mengalami serangan mual dan halusinasi. Suara ketukan pintu dan suara kucing yang ia duga berasal dari dalam koper membuatnya makin tertekan. Di titik ini, bukan pelunasan utang yang ia temukan, melainkan dorongan kuat untuk membunuh adiknya sendiri. Cerita berakhir dengan Adin yang tenggelam dalam penderitaan psikologisnya, menunjukkan bahwa mantra itu mungkin hanyalah delusi yang membawanya pada batas kegilaan, bukan solusi utang yang sesungguhnya. Sebuah akhir yang gelap dan penuh perenungan. Nah, bagi kalian yang ingin membaca cerpen mantra pelunas utang ini, bisa kalian akses website ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Kira-kira bikin video apa lagi ya untuk selanjutnya.